Marc Marquez berjanji tak akan ganggu algoritma Gresini Ducati. Marc Marquez ingin memanfaatkan kesempatan pendek bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024 tanpa harus mengganggu algoritma dan suasana tim barunya. Hadir sebagai mantan bintang besar Repsol Honda sekaligus juara dunia 8 kali, membuat Marc Marquez pada awalnya merasa sedikit canggung bersama Gresini. Maklum, sudah 10 tahun lamanya pembalap 30 tahun itu mentas di kelas utama bersama Repsol Honda yang lekat dengan logo sayap tunggal dan berwarna jingga merah putih. Sebagai pendatang baru, banyak yang mesti dilakukan Marquez. Baik di dalam trek maupun di luar trek, terutama dalam masa adaptasi dan menjaga relasi dengan seluruh kru yang bertugas. Karena biasa di tim pabrikan membuat semua feedback Marquez akan sangat didengarkan, kali ini dia harus terbiasa untuk mengikuti apa yang sudah dipilihkan dari tim induk. Bernaung di bawah payung tim satelit membuat Marquez memiliki beberapa keterbatasan dari versi motor yang lebih lawas dan berbagai pembaruannya. Namun Marquez tidak merasa masalah dengan hal itu. Yang terpenting baginya adalah bisa membaur sebaik mungkin tanpa mengganggu keseimbangan metode kerja di tim milik mendiang Fausto Gresini tersebut. Tak heran, Marquez hanya membawa satu mekaniknya dari Repsol Honda, yakni Javi Ortiz. Sedangkan kepala kru kesetiaannya yaitu Santi Hernandez ditinggal untuk tetap di tim utama Honda yang nanti akan membawahi tim Joan Mir. Marquez menghormati tim Gresini dengan segenap krunya, dia akan berusaha bekerja sama dengan orang-orang baru di tim tersebut. Saya tidak mau kedatangan saya mengubah suasana yang ada di keluarga tim Gresini, ungkap Marc Marquez dikutip bolasport.com dari Paddock. Itulah mengapa saya hanya membawa satu kru saya sebelumnya dari Repsol Honda, tidak semuanya saya bawa. Mereka, Gresini Ducati, memiliki keluarga di sini, mereka memiliki kekeluargaan itu di sini, dan saya tidak boleh menghancurkan seluruh keluarga yang sudah ada di sini dengan adanya pergantian pembalap, kata Marquez lagi. Marquez merasakan betul betapa hangatnya suasana kekeluargaan yang dibangun Gresini. Karena kontrak yang dia tanda tangani hanya semusim, untuk saat ini target utamanya adalah memberikan yang terbaik atas kepercayaan dan kemauan tim tersebut menerimanya. Di tengah tim, jelas mendiang Fausto Gresini, pemilik tim, masih ada. Ini adalah tim yang menyenangkan, di mana semua yang ulang tahun dirayakan baik pembalap maupun manajer tim, tidak ada yang terlewat, ungkap Marquez. Saya sangat senang dan bersyukur atas kesempatan ini, saya akan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya tahu secara emosional bagi Nadia, Padovani, bagi seluruh keluarganya, sangat berarti saya berada di tim ini. Karena Fausto sangat menyanjung saya dan saya menghargainya, tandas Marquez. Soal berapa target menang atau target lebih tinggi, Marquez enggan muluk-muluk. Semua ingin dilaluinya dengan mengalir seiring berjalannya waktu musim ini berlalu bersama sang adik Alex Marquez yang jadi rekan setimnya. Sebagai keluarga dari Marquez, kami ingin membawakan mereka banyak trofi, kata Marc Marquez. Mereka sudah mengoleksi kemenangan dan podium di MotoGP, jadi kami pun ingin turut menambahkannya dan memberikan mereka banyak kebahagiaan, janji Marc Marquez. Marc Marquez dan Ducati jadi ancaman gelar MotoGP milik Valentino Rossi? Motor Ducati dipandang bisa membantu Marc Marquez dalam melewati gelar juara dunia MotoGP yang dimiliki Valentino Rossi. Nuansa baru akan dirasakan Marc Marquez pada MotoGP 2024 ini di mana dia akan mengaspak untuk Gresini Racing dengan kontrak satu musim. Ya, pembalap berjuluk Baby Alien itu sebelumnya memutuskan hengkang dari Honda seiring situasi sulit yang dialaminya di tim tersebut. Harapan untuk kembali kompetitif dan bersaing meraih kemenangan kembali hadir karena Marquez akan memakai motor terbaik. Adalah Ducati Desmosedici EP23 yang akan menemai peraih 8 gelar juara dunia tersebut dalam mengarungi musim ini.
Meski bertipe lebih lawas dibandingkan rider tim pabrikan Ducati, motor ini masih motor terbaik di grid kelas utama saat ini. Geliat garangnya performa rider asal Spanyol tersebut sudah terlihat dalam agenda tes pramusim yang dijalaninya di beberapa tempat. Walau belum selalu konsisten di posisi apik, Marquez setidaknya sudah mengirim isyarat bahwa dia masih harus diwaspadai. Hal tersebut terbukti dari agenda uji coba terakhir yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar pada pertengahan bulan ini. Pembalap yang akan bertandem dengan adiknya sendiri yakni Alex Marquez itu menyudahi tes pramusim dengan duduk di urutan keempat. Jika dibandingkan penunggang Ducati lainnya, Marquez hanya kalah dari duet Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini saja. Sepak terjang Marquez dalam menyiapkan diri menghadapi musim ini bersama Gresini Racing turut mengundang perhatian Pol Espargaro. Espargaro sangat mengerti perubahan yang ditunjukkan mantan rekan setimnya tersebut saat masih sama-sama membela Repsol Honda. Tentu saya mengerti perubahan Marc Marquez, kata Pol Espargaro, dilansir bolasport.com dari Motosan. Lebih lanjut, Espargaro sendiri merasa kebersamaan Marquez dan Gresini Racing akan tidak terasa mengingat kontrak yang hanya 1 tahun saja. Dengan durasi yang singkat ini, pembalap berusia 31 tahun tersebut diharapkan bisa secepatnya beradaptasi dengan kuda besi barunya. 1 tahun lebih bisa sangat panjang, dalam dunia olahraga semusim bisa berjalan dengan sangat cepat, ucap Pol Espargaro. Lebih lanjut, pria yang kini bekerja sebagai pembalap penguji KTM itu menilai ada potensi besar yang dimiliki Marquez. Ya, dengan melaju di atas motor Ducati, Marquez memiliki peluang besar meraih gelar juara dunia lagi. 1 trofi juara dunia MotoGP akan membuat Marquez menyamai rekor Valentino Rossi telah mendapatkan 9 gelar selama karirnya. Jika kontraknya diperpanjang, bukan tidak mungkin torehan gelar The Doctor bisa disalip oleh Marquez. Dia ingin memenangi gelar juara dunia lainnya, dia ingin melewati Valentino Rossi dalam jumlah gelar, ucap Pol Espargaro. Jika dia ingin melakukannya, maka dia harus berada di Ducati sekarang dan itulah yang coba dia lakukan, imbuhnya. Kecepatan tinggi saat tes MotoGP Qatar bikin Ducati khawatir sesuatu tidak beres dengan motornya. Tahan dulu pialanya. Ducati ogah jemawa meski telah membuktikan bahwa mereka masih memimpin persaingan setelah lesatan Francesco Bagnaia pada tes pramusim MotoGP 2024. Pecco Bagnaia mengakhiri tes pramusim MotoGP 2024 dengan nilai tinggi setelah mencetak waktu lap tertinggi dalam sesi di Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari, dan Lusail, Qatar, 18 hingga 19 Februari. Bukan cuma Bagnaia yang tampil melesat, penunggang motor Desmo Sedici YP lainnya juga demikian. Dalam tes MotoGP Sepang, bahkan 4 catatan waktu teratas semuanya dicetak rider Ducati yakni Bagnaia, Jorge Martin, Pramac, Enea Bastianini, Ducati, dan Alex Marquez, Gresini. Sedangkan di tes MotoGP Lusail, 3 dari 4 pembalap tercepat memakai motor ciptaan pabrikan asal Borgo Panigale ini. Salah satunya adalah Marc Marquez, Gresini. Menempati urutan keempat, juara dunia 8 kali ini makin dinanti aksinya dalam percobaan comeback-nya di MotoGP. Ducati pun berpeluang untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Mantan pembalap yang kini menjadi reporter lapangan MotoGP, Simon Crafar, menyebut persiapan Ducati cukup sempurna jelang musim kompetisi yang baru. Crafar menyebut bahwa semua pembaruan yang dibawa Ducati membawa dampak positif dan tinggal memerlukan sentuhan akhir melalui setelan elektronik. Mesin yang baru, aero yang baru, knalpot yang baru semuanya berhasil. Pecco melakukan rekor lapnya dan seluruh padek terpukau, ucap Simon Crafar, dilansir dari Crash.net. Catatan waktunya lebih cepat 0,6 detik dari pembalap lainnya saat itu. Banyak pembalap lalu menurunkan kepala untuk mencoba memperkecil jarak itu. Bagnaia pada akhirnya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus waktu lap 1 menit 50 detik. Rekor resmi MotoGP? Lebih pelan hampir 0,8 detik. Apakah sekarang waktunya memberikan piala kepada Ducati? Pabrikan merah tidak mau kelewat PD. Crafar mendengarnya sendiri dari sang manajer tim, Davide Tardozzi. Tardozzi berkata semuanya berjalan dengan baik tetapi mereka tetap membumi karena ketika kita pergi, ada balapan mobil di sini, Lusail, ucap Crafar. Kemudian saat kita kembali,
kondisi treknya akan berbeda jadi kita akan memulai dari awal lagi. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia telah memenangkan banyak kejuaraan dunia sebagai manajer. Dan dia benar. Mereka berada di posisi yang luar biasa. Sirkuit Lusail menjadi venue seri pembuka World Endurance Championships 2024, ajang balap ketahanan yang turut diikuti legenda MotoGP, Valentino Rossi, pada pekan ini. Faktor grip ini juga mendapat sorotan dari Bagnaia. Menurutnya, daya cengkeram yang terlalu baik justru mengaburkan efek dari komponen-komponen anyar. Bagnaia sendiri langsung ngacir begitu menguji motor versi terbaru Ducati. Saya pikir grip di lintasannya sangat meningkat, dan menjadi salah satu yang terbaik di kalender balap MotoGP, ucap Bagnaia setelah hari pertama tes, dilansir dari GP1.com. Bahkan jika kita sudah melakukan yang terbaik, sulit untuk memahami apa yang kita rasakan saat ada begitu banyak grip. Perbedaan per lap antara ban baru dan lama adalah 0,3 sampai 0,4 detik. Itu bagus dari sudut pandang performa tetapi sulit untuk mengetahui apakah komponen yang diuji bekerja dengan baik atau tidak, imbuh Nuvola Rossa. Kendati demikian, setelah tes berakhir, Bagnaia cukup puas. Kepercayaan diri murid Valentino Rossi ini bertambah setelah merasakan peningkatan di semua area. Perlu dicatat bahwa hanya Ducati yang merasakan sedikit peningkatan grip ketika pabrikan lain malah berkata sebaliknya. Bagnaia pun telah menentukan motor yang akan dipakainya. Meski begitu, sebagaimana Tardozzi, Pecco walau masih menyimpan sedikit kewaspadaan soal kondisi trek saat lomba. Lebih dari catatan waktunya, saya senang dengan sensasi yang saya rasakan di atas motornya, kata Bagnaia setelah merampungkan tes. Ketika sensasinya bagus, wajar jika waktu lapnya juga bagus. Kita lihat apa yang terjadi dalam 15 hari menuju lomba, tetap saat ini saya senang. Kami telah memilih semua komponen untuk dipakai pada awal musim, kami menyelesaikan pekerjaan kami, sejujurnya saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Seri pembuka MotoGP Qatar akan berlangsung pada 8 hingga 10 Maret mendatang.